الحمد لله رب العالمين دائما الفضال عظيم النوال الصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال البدر المتلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أما بعد، معاشر الحاضرين جماعة صلاة إشاء رحمة الله سبحانه وتعالى. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salah satu ulama besar yang lahir atau wafat di tahun 852 Hijriah. Beliau yang menuliskan kitab yang masyhur, yakni Bulughul Maram, sekaligus kitab yang terkenal sepanjang sejarah adalah Fathul Bari, Syarh Sahih Bukhari. Beliau adalah pensyarah paling hebat atas Sahih Al-Bukhari. Sampai-sampai kata Ibnu Khaldun, dainun ala unuqil ummah, hutang kita kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani karena beliau telah mensyarah Sahih Bukhari dengan syarahan paling baik, karena beliau telah mensyarahnya selama 25 tahun. Bahkan kata Imam Syaukani, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada yang mampu menandingi syarahan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar atas Sahih Al-Bukhari. Yang menjadi inti pelajaran, pada suatu ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang qadhi qudah, seorang hakim besar yang mana beliau memiliki kedudukan, kekayaan, pangkat, jabatan, pengikut yang banyak, menjadi ulama di kota Mesir. Satu ketika keluar menggunakan kudanya yang sangat mewah. Kalau kuda di zaman sekarang mungkin adalah Alphardnya atau Lexusnya, menggunakan kendaraan yang sangat mewah. Di tengah jalan bertemu dengan Yahudi yang miskin yang sedang menaiki keledai. Kemudian Yahudi ini berkata kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar, wahai imam, bukankah Rasulmu telah berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Rasulmu telah berkata bahwa dunia ini adalah penjaranya bagi seorang beriman, sekaligus surganya bagi orang kafir. Tapi mengapa keadaannya begitu berbalik? Engkau yang beriman, kaya, memiliki jabatan, pangkat, hidup enak, sedangkan aku yang kafir justru seperti di penjara, tidak enak, miskin. Apa jawab Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menunjukkan kefaqihan dan kedalaman pemahaman beliau? Kata beliau, kalau aku mati dalam keadaan seperti ini, yakni mati dalam keadaan Islam, kemudian aku masuk surga, maka dunia ini, segala perhiasannya, segala kekayaanku, segala jabatanku, ini adalah penjara bagiku, karena kenikmatan surga tiada batasannya. Di dunia, aku masih tidak diperbolehkan untuk berbuat kemaksiatan, berbuat hal-hal yang tidak dibolehkan dalam syariat, tapi nanti di surga tidak ada larangan. Sedangkan engkau, dunia ini, meskipun kau merasakannya seperti penjara, tapi ketika dibandingkan dengan akibat daripada mati dalam keadaan kufur, nanti di hari kiamat, di neraka, engkau akan menganggap kemiskinanmu, kefakiranmu, kesengsaraanmu adalah sebagai bentuk itu lebih baik daripada keadaanmu nanti ketika di neraka. Maka ini adalah surgamu, dunia adalah surgamu. Meskipun keadaannya nanti berbalik, ketika nanti di neraka, engkau akan menganggap bahwa ternyata dunia adalah surgamu. Begitulah seorang yang berpikir bahwa seorang beriman, sekaya apapun dia, pemilik jabatan setinggi apapun dia, punya follower yang banyak, tapi dia terus menganggap bahwa dunia ini sementara. Kita dibatasi dengan halal haram, kita tidak bisa berbuat seenak kita karena ada syariat yang membatasi kita. Maka surga kita bukan di dunia, surga kita adalah di akhirat. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak beriman, sekaya apapun dia atau semelarat apapun dia, nanti di hari kiamat dia akan menganggap bahwa dunia adalah bagian daripada surganya, karena ternyata kemelaratan di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan kemelaratan nanti bagi mereka di neraka. Oleh karenanya, sisa hidup kita tinggal maksimalkan untuk beramal. Selesai, kita hidup hanya 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun, atau mungkin lebih kurang daripada itu semua. Kita mati tidak ada yang tahu. Tinggal maksimalkan kerja, beramal, ke masjid, sholat, beribadah waktunya, selesai. Kalau sudah Allah panggil, maka kita mati dalam keadaan masuk surga. Sudah janji Allah. Surga bukanlah dongeng. Kita hanya diperintahkan untuk beramal. Siapa yang beramal soleh dan beriman dalam keadaan mati husnul khatimah, maka dia akan dibangkitkan bersama orang-orang beriman nantinya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, nanti ba'da Isya akan ada kajian berkenaan dengan sirah nabawiyah, yakni dengan tema Amul Huzni atau tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi para jemaah yang berkenan untuk hadir, kami persilahkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.